Sword of Coming, episode 106. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cheng Seng memberitahu mereka bahwa tidak ada jam malam di kota lilin merah. Ada juga pasar jalanan di sisi barat kota, dan meskipun kecil, pasar itu tetap menyediakan semua yang dibutuhkan. Berbagai macam barang dan pernak-pernik dapat ditemukan di sana. Setelah mengetahui bahwa Chen Pingan dan yang lainnya perlu membeli kebutuhan untuk perjalanan mereka ke akademi, Cheng Seng menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka dan mengajak mereka berkeliling. Ia berkata bahwa ini akan menghemat banyak masalah. Setidaknya, para pedagang tidak akan berani menaikkan harga mereka hingga selangit. Chen Pingan menatap A Liang yang pernah ke sana sekali, dan pria bertopi bambu itu mengangguk. Ia berkata bahwa ia hanya mengenal daerah di sekitar kedua tepi sungai itu, dan belum pernah ke pasar jalanan ini sebelumnya. Cheng Seng menatap A Liang, dan kedua pria berpengalaman itu saling berbagi senyum penuh pengertian. Ada hampir 100 perahu hias di Teluk Fu, dengan berbagai bentuk dan ukuran. Setiap malam, perahu-perahu tersebut akan mendayung keluar dari teluk, lalu menyusuri sungai dan memasuki kota lilin merah. Setelah berkeliling kota, perahu-perahu hias tersebut akan kembali ke Teluk Fu. Selama waktu tersebut, para pria akan terus menaiki perahu hias ini untuk membeli anggur dan wanita. Meskipun para pramugari dan pelacur di kota lilin merah semuanya adalah warga negara rendahan Kekaisaran Li Agung, para pramugari tersebut dikelola langsung oleh kantor musik Kekaisaran Ibu Kota. Catatan, pada masa beberapa dinasti Tiongkok, kantor musik Kekaisaran juga mengelola rumah bordil kelas atas untuk para pejabat Kekaisaran. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bahkan, para hakim daerah setempat pun tidak memiliki hak untuk menaikkan status para pramugari dan mengangkat mereka menjadi warga negara biasa. Oleh karena itu, beredar rumor di kota lilin merah bahwa leluhur para perempuan ini dulunya adalah anggota keluarga kekaisaran dan pejabat berjasa dari negara air ilahi. Mengikuti arahan pejabat setempat, Cheng Seng, Chen Pingan dan yang lainnya menuju ke pasar yang terletak di sisi barat kota. Semakin ke barat mereka berjalan, semakin ramai dan ramai suasananya. Setelah mengetahui bahwa terdapat kota-kota dan pos-pos penghubung di sepanjang jalur sungai sepanjang 100 km ke arah selatan, Chen Pingan mengurungkan niatnya untuk membeli semua kebutuhan mereka di sana. Ia tidak menimbun beras, daging olahan, atau makanan lainnya secara berlebihan. Namun, ia tetap membeli banyak bahan obat dan salep dari apotek yang mereka lewati. Ini untuk mengobati pilek, sengatan panas, luka gores, dan masalah ringan lainnya. Baru ketika tiba saatnya membayar, Chen Pingan akhirnya menyadari perbedaan antara kampung halamannya dan kota lilin merah. Ternyata, satu tael perak utuh adalah barang yang sangat langka. Karena itu, Chen Pingan memutuskan untuk menukar dua tael perak bermotif salju itu dengan koin tembaga yang umum digunakan di Kekaisaran Li Agung, batangan kecemerlangan surgawi. Karena tael peraknya berkualitas unggul, premi yang ia terima saja mencapai 200 koin tembaga. Hal ini membuat Chen Pingan merasa sangat berterima kasih kepada Ruan Xiu. Karena deputi posko bersama mereka, perjalanan mereka ke pasar berjalan sangat lancar. Sungguh, tak mungkin memperlakukan pejabat informal seperti bukan pejabat. Apalagi, Cheng Seng sering berinteraksi dengan pejabat keliling dan pengusaha berpengaruh. Di mata rakyat jelata di kota kecil itu, orang seperti itu sudah sewajarnya dianggap maha kuasa. Oleh karena itu, para pemilik toko yang ditemui Chen Pingan dan yang lainnya dengan hormat dan sopan memanggilnya Tuan Cheng. Seolah-olah mereka ingin memperlakukannya sebagai seorang bodhisattva. Li Huai sangat pendiam sepanjang waktu, dan ia hanya berani bersembunyi di balik punggung A Liang dan sesekali menjulurkan kepalanya. A Liang menggodanya dan memanggilnya pengecut yang hanya berani bersikap agresif di rumah. Li Huai hampir saja berteriak dan berdebat dengan A Liang untuk beberapa saat, tetapi ketika ia melihat tatapan penasaran dari orang-orang yang lewat, ia segera menundukkan kepala dan mengikuti di belakang A Liang dengan lesu. A Liang sangat terhibur dengan hal ini, dan ia sesekali memukul kepala Li Huai. Anak laki-laki kecil itu marah, tetapi ia tidak berani meledak dalam kemarahan. Ini sangat menyesakan. Sementara itu, Lin Soyi tetap bersikap acuh tak acuh. Karena hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, tentu saja ia tidak akan ikut campur tanpa alasan. Ia mungkin akan tetap bersikap sama bahkan ketika ia pergi ke ibu kota nanti. Hanya Li Baoping yang berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung sambil menenteng rak buku bambu hijaunya.
Rasanya ia ingin menarik orang-orang yang lewat dan memamerkan rak bukunya, memberitahu mereka bahwa rak buku itu buatan pamannya sendiri. Pasar jalanan itu terdiri dari 2 jalan utama yang membentang dari utara ke selatan. Setelah menyusuri jalan pemandangan gunung, Chen Pingan dan yang lainnya memasuki sebuah gang dan menuju ke jalan pemandangan sungai yang sejajar. Namun, ketika mereka melewati sebuah toko buku yang sepi di gang tersebut, Chen Pingan berhenti meskipun Cheng Seng terus berjalan. Ia memberitahu Cheng Seng sebelum menoleh ke Li Baoping dan 2 anak lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian bertiga boleh membeli buku masing-masing. Tidak masalah seberapa mahalnya, yang penting aku mampu." Toko buku itu sangat kecil, dengan lebar muka toko hanya 6 meter. Setelah masuk, mereka melihat hanya ada 2 rak tinggi di kedua sisi toko. Di ujung lain toko, duduk seorang pemuda berpakaian changshan hitam. Catatan, changshan secara harfiah berarti lengan panjang. Ini adalah jubah panjang, dan merupakan modifikasi dari Hanfu. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kakinya disilangkan, dan ia beristirahat dengan mata tertutup. Ada juga kipas lipat di tangannya, dan ia mengetuk-ngetukkannya pelan ke telapak tangannya sambil bersenandung. Pemilik toko muda ini berpenampilan tampan namun feminin. Namun, ia tidak berbau tembaga seperti pedagang dan pemilik toko lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Zulu langsung tertegun saat melihatnya. Ia mungkin tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu sopan dan luar biasa di pasar jalanan kota kecil. Meskipun penguasa gunung Gotable Mountain telah kembali wujud sebagai dewa gunung setelah melepaskan diri dari belenggu, berubah dari seorang lelaki tua pendek menjadi seorang pemuda jangkung dan tampan, kesan Zulu terhadapnya masih didominasi oleh penampilannya yang awalnya berantakan dan menyedihkan. Sementara itu, kesan pertamanya terhadap pemilik toko muda ini justru sebaliknya. Bahkan Suhe pun tercengang dan bingung. Mungkinkah orang ini berasal dari klan atau sekte yang sedang merosot? Lagi pula, penampilannya tidak kalah dengan 2 tuan muda klan Li. Pemuda itu tidak membuka matanya, dan dengan nada malas ia memberitahu mereka, "Buku-buku di toko saya tidak boleh ditawar. Apakah kalian mendapat manfaat dari buku-buku ini atau tidak? Itu semua tergantung pada kemampuan pengamatan kalian sendiri." Toko buku ini cukup terkenal di kota Lilin Merah, Cheng Seng menjelaskan kepada Zuhe. "Para cendekiawan yang melewati kota kami sering mengunjungi toko ini. Namun, pemilik tokonya cukup eksentrik, dan ia menjual buku-bukunya dengan harga jauh di atas harga pasaran. Ia juga berani mengusir orang-orang dari tokonya. Ia orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan status pelanggannya." Suatu ketika, seorang pejabat Kementerian Pendapatan sedang menyamar, dan ia memilih untuk tinggal di pos relay bantal milik bawahannya ini. Ia terpikat oleh sebuah buku yang hanya memiliki 1 eksemplar atau semacamnya, dan ia mencoba menawar 50 tael perak dari harga yang diminta, yaitu 300. Namun, ia langsung diusir dari toko tanpa ampun. Hal ini membuatnya kehilangan muka, dan ia begitu marah hingga masih belum tenang ketika tiba kembali di pos relay. Bahkan, ia hampir memerintahkan kantor wilayah untuk menutup toko buku kecil ini. Namun, ia akhirnya membiarkan masalah ini berlalu, dan saya menduga itu karena ia tidak ingin reputasinya tercoreng karenanya. Suhe mengangguk mengerti. Orang ini kemungkinan besar adalah seorang sarjana Konfusianisme yang keras kepala mengikuti aturan dan tidak mengerti cara berinteraksi dengan baik. Tuan muda kedua selalu suka mengejek orang-orang ini dan menggambarkan mereka sebagai orang yang dengan tenang berdiskusi filsafat di masa damai, tetapi hanya bisa menggunakan kematian untuk membuktikan kesetiaan di masa bencana. Catatan, ini adalah pepatah yang mencela para cendekiawan Konfusianisme yang hanya tahu cara membahas teori di masa damai, tetapi tidak mampu menawarkan bantuan nyata di masa bencana. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan kematian untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada kaisar. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tuan muda kedua juga tersenyum dan berkata bahwa Kekaisaran Li Agung akan mengalami hal yang sama dalam 200 tahun. Akibatnya, Suhe memiliki rasa tidak suka terhadap para cendekiawan. Jalan pos yang melintasi kota Lilin Merah merupakan salah satu dari 3 jalan pos utama yang menghubungkan wilayah selatan Kekaisaran Li Agung ke ibu kota. Para pedagang dan pejabat yang relatif kaya yang ingin bepergian ke utara dan mengunjungi ibu kota serta kota-kota besar lainnya sering memilih jalan pos ini. Meskipun 2 jalan pos lainnya lebih lebar, pos-pos penghubung di sepanjang jalan selalu pengap dan penuh sesak. Jika seseorang tidak cukup berkuasa atau berpengaruh, mereka tidak akan bisa memasuki pos-pos penghubung ini, apalagi menemukan tempat menginap. Setiap tahun, banyak pejabat dan pedagang kaya kehilangan muka dan dipermalukan karena tidak menyadari situasi ini. Sementara itu, para cendekiawan yang pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran juga senang memilih jalan pos ini, karena mereka belum menjadi pejabat.
Mereka sering bepergian dalam kelompok 2 atau 3 orang, dan ini memungkinkan mereka untuk saling menjaga sekaligus menikmati pemandangan dan petualangan bersama. Adapun para pejabat yang frustrasi karena dibuang ke selatan, mereka seringkali senang mengarang puisi dan mencoret-coretnya di dinding kamar tempat mereka menginap. Para pejabat ini juga senang menyusuri jalan pos yang melintasi kota lilin merah. Dengan cara ini, dinding-dinding kamar stasiun relay bantal dipenuhi dengan kata-kata frustrasi dan ratapan dari para cendekiawan dan pejabat. Li Baoping menjulurkan leher dan mulai mencari buku yang cocok. Ia melirik ke sana kemari, dan tak ada pola yang jelas di mana ia melihat. Semuanya dilakukan secara spontan. Sesekali ia mengeluarkan buku dan membolak-balik beberapa halaman secara acak, lalu mengembalikannya jika tidak menarik minatnya. Akhirnya, gadis kecil itu memilih sebuah jurnal perjalanan seharga 300 koin tembaga. Ia agak enggan menghabiskan uang sebanyak itu, tetapi ia benar-benar menyukai buku ini. Ia berbalik untuk menatap pamannya yang masih muda, yang tersenyum dan mengangguk memberi semangat. Tatapan Lin Soyi perlahan menyapu rak buku dengan teratur. Ia mengamati rak buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Setiap kali mengambil buku, ia pasti akan mulai membacanya dari halaman judul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah membolak-balik beberapa buku, akhirnya ia memilih sebuah buku Feng Shui yang tidak mencantumkan nama penulisnya. Buku ini berharga 400 koin tembaga, dan Chen Pingan pun menyetujui permintaan Lin Soyi dengan anggukan. Setelah memasuki toko buku dan melarikan diri dari jalanan yang ramai dan bising, Li Huai segera kembali ke dirinya yang dulu, seperti kuda liar yang lepas dari tali kekangnya. Karena ia yang termuda dan terpendek, ia dengan keras kepala bersikeras duduk di bahu Liang untuk memilih bukunya. Liang menyetujui permintaan Li Huai, tetapi ia mengancam akan meninggalkannya di jalanan setelahnya jika ia tidak memilih buku untuk dibeli. Akhirnya, Li Huai memberanikan diri dan mengambil sebuah buku baru yang terletak di rak paling atas. Buku ini seharga 9 tael 2 koin, dan setelah melihat harganya, Li Huai diam-diam berusaha menyimpan buku itu karena takut. Namun, gerakannya yang ceroboh dan terburu-buru membuatnya gagal memasukkan buku itu kembali. Malahan, buku itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Pemilik toko muda itu membuka mata dan melirik buku di lantai sebelum membentak, "Kamu merusaknya, kamu membelinya." Edisi terbaru, Severed Watercliff, 9 tael dan 2 koin. Li Huai tidak berani membantah orang asing, jadi dia hanya bisa memasang wajah murung dan menatap Chen Pingan dengan saksama. "Apakah kamu akan membacanya jika aku membelinya?" tanya Chen Pingan. Li Huai mengangguk penuh semangat. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan membelikannya untukmu." "Chen Pingan, kamu tidak berencana membeli buku untuk dirimu sendiri?" tanya Liang. Chen Pingan yang membayar buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya hampir tidak bisa mengenali karakter apapun, jadi apa gunanya membeli buku?" Su He menoleh ke putrinya dan bertanya, "Apakah ada buku yang ingin kamu beli?" Zulu berdiri di pintu masuk toko buku sejak tadi. Ia melirik kedua rak buku itu sekilas lalu menggelengkan kepala. Pemilik toko muda yang hendak menerima pembayaran Chen Pingan berdiri. Rambutnya dijepit-jepit rambut hitam legam, dan kipas lipat di tangannya berwarna putih tulang. Tatapannya beralih dari gadis kecil berbaju merah dan anak laki-laki yang tampak acuh tak acuh, akhirnya tertuju pada anak laki-laki yang dengan malu-malu memegang buku berjudul Tebing Air Terputus. Senyum geli tersungging di wajahnya. Liang tersenyum lebar. Setelah meninggalkan toko buku, Chen Pingan dan yang lainnya berjalan menuju jalan pemandangan sungai. Su He merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pemuda berwajah luar biasa itu bersandar di ambang pintu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan tatapannya. Setelah menangkap tatapan Su He, ia bahkan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima. Su He berbalik dan mengerutkan kening. Setelah meninggalkan gang kecil itu, ia buru-buru berjalan ke samping Liang dan bertanya, "Senior Liang, apakah ada yang aneh dengan pemilik toko itu?" Liang membetulkan topi bambunya dan memberikan jawaban yang agak aneh, "Dibandingkan dengannya, masalah sebenarnya masih ada di depan kita. Tapi, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Air di sungai Rusing Tranquil adalah yang paling bergolak, dan sungai ini dipenuhi terumbu karang tersembunyi dan beting berbahaya serta pemandangan unik yang terkenal di kalangan istana resmi. Di satu bagian sungai, terdapat banyak pilar batu dengan berbagai ukuran yang mencuat dari air, dan ini disebut oleh orang-orang sebagai rebung yang tumbuh di musim semi. Hanya perahu kecil dan lincah yang dapat melewati labirin pilar batu ini, sementara kapal-kapal besar merasa jauh lebih sulit untuk bernavigasi. Bahkan para tukang perahu yang tumbuh besar di tepi sungai pun tak berani sembarangan mendayung perahu mereka menyeberangi sungai ini.
Malahan, mereka baru berani melakukannya jika dibayar mahal oleh para cendekiawan dan sastrawan terpelajar yang datang ke sini setelah mendengar reputasinya. Maka, muncul pula pepatah, perahu bagai kertas tipis, tukang perahu bagai besi. Setiap tahun, sejumlah tukang perahu dan pendatang kehilangan nyawa saat mencoba mengarungi hutan batu di bagian sungai Rusing Tranquil ini. Malam ini, banyak orang berwisata di Rusing Tranquil River. Air sungai yang deras menghantam pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, namun seorang pria duduk di atas salah satu pilar itu dengan dada dan perutnya terbuka. Ia dengan ringan melemparkan sebuah guci anggur kosong ke dalam sungai. Di sampingnya, masih ada 3 guci anggur yang belum dibuka. Di kejauhan, setitik cahaya merah semakin dekat. Ternyata, itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan lentera merah besar di tangannya. Menggunakan pilar-pilar batu sebagai pijakan, ia melompat dengan ringan dan anggun seperti capung yang menyapu permukaan air. Sosok perkasa tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di sebuah pilar batu. Pilar batu itu langsung hancur berkeping-keping, tak mampu menahan pendaratannya yang dahsyat. Namun, sosok itu tetap berdiri di sungai begitu saja. Di tempat lain, seorang wanita paruh baya berjalan santai melawan arus sungai. Ada mutiara seputih salju seukuran kepalan tangan yang mengapung 1 meter di atas kepalanya, memancarkan cahaya cemerlang yang menerangi seluruh dasar sungai, membuatnya tampak seperti siang hari. Ia berkata dengan nada malas dan bosan, "Aku sudah berjalan 50 km menyusuri sungai ini, tapi tak berhasil menemukan satu pun harta karun. Siapa bilang ada barang berharga di sini?" Pria yang sedang minum di atas tiang batu itu melirik ke dasar sungai dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan kita telah tiba di kota lilin merah." Lelaki tua itu mengayunkan lentera merahnya dan terkekeh dengan suara serak, "Tuanku datang sendiri. Lalu kenapa dia butuh kita berempat untuk datang? Untuk duduk di sini dan bersorak untuknya." Lelaki itu meneguk anggurnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Semoga saja begitu."